Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku cak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Wands. Ada 4 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, sangat terlihat jelas secara visualisasi. Ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa untukmu, teman-teman, dalam pekan ini. Sangat terlihat secara gambarannya kesuksesan, keberhasilan yang sangat begitu besar. Pada akhirnya, ya, apa yang mungkin menjadi impian, nah, ya, apa yang menjadi sebuah harapan dan keinginan kamu itu banyak yang akan tercapai loh, teman-teman. Baik pencapaian di dalam bisnis kamu mungkin ya, bisnis kamu akan berkembang insya Allah. Pekerjaan kamu akan mendapatkan pekerjaan. Kenaikan jabatan juga berpotensi. Masalah rumah tangga, ya, asmara. Kalau rumah tangga mungkin hubungannya lebih harmonis. Mungkin di sini baru menjalin sebuah kehidupan rumah tangga. Oke. Jadi memang banyak hal-hal positif nantinya yang akan terjadi dalam pekan ini, teman-teman. Banyak hal-hal baru gitu sih. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir, teman-teman ya. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup dan sangat banget menggambarkan ya tentang bagaimana perjalanan di dalam kehidupan kamu selama ini. Tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu yang memang, mohon maaf banget teman-teman ya, penuh dengan hal-hal yang cukup dan sangat mengecewakan. Begitu banyak problem-problem masalah kehidupan yang cukup rumit, sulit ya. Dari masalah ekonomi yang gak stabil, mohon maaf, masalah kondisi kesehatan juga bermasalah, asmara ya rumah tangga ya. Jadi mungkin hampir di segala aspek di dalam kehidupan kamu ini penuh dengan tantangan, teman-teman, penuh dengan ujian. Oke. Nah, tetapi seperti yang aku katakan pada kartu pertama ini, potensi peluang bahwasannya dalam pekan ini segala sesuatunya itu akan berakhir. Ya, segala sesuatu yang berakhir apa ini? Tetapi tetap sih ada sisi positif yang bisa kamu ambil ketika kamu berada dalam fase yang mungkin cukup berat ini, teman-teman. Ya, kamu akan melihat nih mana orang-orang yang selama ini memang benar-benar tulus kepada kamu. Ya karena memang pada fase ini pasti begitu banyak orang yang menjauhi kehidupan kamu, keluarga kamu, diri kamu secara pribadi. Ya. Tetapi nantinya ketika kamu sukses berhasil ini teman-teman, pasti banyak orang yang bakal mendekat kembali.
Ya, itulah orang-orang toksik. Ya, jadi memang kamu harus wajib menjauhi dari menjauhlah dari mereka gitu. Nah, kemudian Nine of Wands. 9 tongkat ini artinya menggambarkan bahwasannya kamu harus bangkit. Kamu harus menunjukkan, membuktikan. Ya, tetap harus ada actionnya. Bukan berarti kesuksesan ini kan kamu dapatkan dengan cuma-cuma. Kemungkinan ada. Ya, kun fayakun teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam. Tetapi, tidak dapat dipungkiri pula. Harus ada hukum sebab akibatnya. Ketika kamu sendiri tidak percaya, berputus asa, bagaimana kamu bisa bangkit? Nah, yang paling terpenting adalah saat ini untuk membangkitkan kepercayaan diri kamu, teman-teman. Kamu harus punya tujuan kali ini. Ya, itu dulu sih. Ataupun paling tidak kamu harus memperbaiki diri kamu secara personal, ya, kemudian secara spiritualitas. Seperti itu. Artinya hubungan antara kamu dengan Tuhanmu itu harus dekat agar kamu memiliki energi positif, agar kamu menjadi yakin, ya, agar kamu memiliki spirit, kekuatan, teman-teman. Nah, ini aku punya Six of Wands. Jadi 6 tongkat ini artinya menggambarkan tentang bagaimana nantinya, ya, peluang kesempatan akan datang kepada kamu ketika memang kamu berani untuk melakukan hal-hal yang baru ke teman-teman, ataupun ya bangkit kembali di dalam sebuah kegagalan. Peluang akan kamu dapatkan ketika kamu berani terus mencoba. Ya, ketika gagal ya harus mencoba kembali teman-teman. Mungkin kesempatan pertama, kedua, ketiga juga belum berhasil ya kemungkinan kesempatan keempat, kelima, keenam gitu sih. Jadi memang pada intinya jangan pernah takut, ya jangan pernah untuk pesimis berputus asa teman-teman. Ya, karena di balik itu semua aku lihat ada sebuah perjuangan yang gak bakal sia-sia. Ya, potensi peluang itu ketika berhasil kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin maka inilah yang akan terjadi. Jadi dalam pekan ini begitu banyak insya Allah ya energi dari teman-teman Aquarius yang akan bangkit dari segala keterpurukan dan bahkan yang semakin sukses berhasil ya dan bahkan semakin kaya insya Allah teman-teman, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi dari teman-teman Aquarius. Aku punya Five of Wands ya, 5 tongkat. 5 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya teman-teman. Mohon maaf memang kehidupan keuangan kamu tuh lagi nggak begitu bagus ya, lagi bergejolak banget, lagi banyak masalahnya juga ya teman-teman. Lagi banyak masalahnya sih lebih tepatnya, gitu sih. Ya, masalah-masalah yang selalu saja mengakibatkan ataupun membuat kondisi keuangan kamu jadi nggak begitu stabil. Nah, ini aku punya Two of Wands, teman-teman. Semuanya dapat terselesaikan kok. Ya, yang paling terpenting adalah ketenangan ketika menghadapi suatu masalah. Yang paling terpenting adalah kesabaran ketika menghadapi sebuah problem dan masalah kehidupan, teman-teman. Ya. Nah, untuk keuangan, rezeki ya teman-teman, kamu nggak usah khawatir. Ya, rezeki itu akan datang kepada kamu. Rezeki kamu akan berjalan lancar kembali, teman-teman. Ya, karena apa? Di sini yang aku lihat bakal begitu banyak peluang-peluang ya, ataupun nanti bakal ada rezeki dadakan bisa jadi ya, teman-teman, rezeki nggak kamu duga-duga sebelumnya loh. Nah, ya, jadi memang dari sinilah nantinya teman-teman persoalan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu mungkin seperti itu ya, berpotensi akan segera selesai dan tuntas. Oke, amin ya teman-teman. Jadi memang dalam pekan ini untuk masalah keuangan bagus kok. Ya insya Allah bakal bagus semua masalah selesai ya kan. Sahabat Teta. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini, oke, sudah berumah tangga. Aku punya Seven of Swords, Three of Swords, dan ada The Lovers teman-teman. Wow. Mohon maaf banget ya teman-teman, memang sih situasi kondisinya tuh nggak begitu memungkinkan, nggak begitu positif sih, ya. Ini seperti ada, mohon maaf ya teman-teman ya, kekecewaan di dalam hubungan, pengkhianatan, dan bahkan ada cinta segitiga di sini, ya. Cukup toksik, bermanipulatif teman-teman ya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang memang terlihat nyata. Tetapi aku punya The Lovers teman-teman, ya. The Lovers ini kartu mungkin ya, jika kita melihat dari kedua kartu ini dan ini, jadi memang
Seakan-akan di sini kita katakan mohon maaf ya, mungkin hubungan rumah tangga kamu itu sudah benar-benar di ujung tanduk. Ya, kamu berharap di akhir Ramadan ini teman-teman ada keajaiban yang terjadi agar kehidupan rumah tangga kamu bisa kembali utuh, membaik, harmonis seperti itu. Nah, sepertinya teman-teman bakal ada sebuah keajaiban besar loh. Bakal ada sebuah mukjizat besar yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ya, di sini aku merasakan seperti hubungan kalian akan kembali bersatu, meskipun hubungannya sudah cukup kritis. Ya, jadi memang nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya, semuanya bisa saja terjadi. Ya, dan untuk teman-teman Aquarius mungkin yang tidak merasakan sebuah masalah problem di dalam kehidupan rumah tangga, yang aku lihat di sini juga kehidupan rumah tangga kamu cukup harmonis ya, teman-teman. Amin ya. Semoga tetap langgeng ya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya The Emperor, ada Queen of Wands, dan aku punya The Empress. Wow, sudah sama-sama dewasa ya, sudah sama-sama dewasa, sudah mapan, sudah siap, mohon maaf lahir dan batin. Jadi nggak ada yang harus ditunggu nanti ya, ditunggu-tunggu lagi teman-teman. Ya, jadi ketika sudah punya persiapan yang cukup matang harus disegerakan nih. Jangan sampai hubungan ini berakhir dengan sia-sia gitu ya teman-teman ya. Jadi memang yang jelas pada intinya sudah sama-sama dewasa tahu harus bagaimana ya teman-teman, ataupun ya harus punya planning juga sih. Ya memang benar nih ya, benar sih teman-teman ya, jalani semuanya apa adanya. Tetapi ketika hanya menjalani doang tidak punya tujuan ya sama doang ya gitu ya. Jadi paling penting adalah saling bagaimana menyusun kehidupan masa depan yang lebih baik teman-teman ya, seperti itu sih. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 5 cangkir, ada the moon, kemudian ada the star. Nah, melihat dari beberapa track record di dalam kehidupan teman-teman Aquarius ya, mohon maaf memang kamu sering dan selalu menemukan sebuah kekecewaan dan kegagalan di dalam sebuah hubungan, dan bahkan sering kamu dimanfaatin doang gitu teman-teman. Ya, nah The Moon ini katanya menggambarkan tentang bagaimana ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran bisa jadi ya usia kamu sudah cukup matang ya teman-teman, sehingga itu yang membuat kamu semakin gelisah dengan sebuah kondisi keadaan yang mungkin mohon maaf tidak kunjung segera menemukan jodoh dan pasangan hidup. Nah, oke. Kemudian aku punya The Star. Ya, kamu gak usah khawatir teman-teman. Semakin kamu merasa jodoh adalah sebuah beban di dalam kehidupan kamu, maka kamu bakal semakin sulit untuk menemukannya. Kenapa? Kamu gak yakin terhadap Tuhan masing-masing. Jadi kali ini kamu harus memang benar-benar yang pertama ya, coba deh untuk lebih introspeksi diri, lakukanlah perbaikan diri secara internal, ya secara personal kamu teman-teman. Ya, kemudian apa? Lebih dekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing agar energi kamu lebih positif. Ya, ketika energi kamu lebih positif, maka di situ nanti pasti bakal ada sebuah energi penarik ya, teman-teman, penarik jodoh, pasangan, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya. Karena memang dari sini potensi peluangnya rezeki kamu semuanya akan berjalan dengan lancar insya Allah teman-teman, dan kemudian nggak menutup kemungkinan ya kamu juga akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu gitu. Tetapi memang harus ada action ya. Harus ada action yang dilakukan teman-teman, tindakan yang dilakukan, upaya yang dilakukan. Seperti itu. Oke. Poin terakhir ya, kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ten of Swords ya, Wheel of Fortune, dan Two of Pentacles teman-teman ya. Aku lihat ada sebuah kebimbangan di dalam sebuah kedekatan ya. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Kamu bimbang nih terhadap sebuah energi yang mencoba untuk mendekati kamu. Ya, karena kamu nggak ingin kamu kembali gagal, bisa jadi. Ataupun mungkin kebalikannya ya. Dia bimbang ketika kamu dekati. Karena apa? Ya mungkin dia juga nggak mau gagal dan pernah merasakan kegagalan, kekecewaan. Tetapi, aku punya Wheel of Fortune. Jadi Wheel of Fortune ini katanya menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu nanti akan berputar. Berarti potensi peluang bahwasannya kamu dan dia itu bakal bahagia itu cukup terlihat teman-teman ya. Mungkin karena sama-sama pernah mengalami sebuah track record yang buruk ya teman-teman. Jadi lebih waspada dan berhati-hati, bagus sih teman-teman. Ya.
Semoga ini awal yang baik lah ya untuk kehidupan masa depan kamu ya dan dia tentu ya. Oke, next 12 tanggal lahir nih ya yang akan mendapatkan keberuntungan teman-teman. Oke, aku punya tanggal berapa tuh? 19, 17, 21. Tanggal 4, tanggal 7, 22, 18, 26, 3, 15, dan 25. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.